Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, bil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Abi bisa membuat satu konten untuk Abi sajikan kembali di channel ini. Mudah-mudahan apa yang akan Abi sampaikan ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita haturkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan karunia nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih bersama-sama bisa merasakan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat itu terus Allah Subhanahu wa taala berikan seiring dengan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Abi ingin menyampaikan satu makalah, satu ungkapan yang sangat bermanfaat buat kita insyaallah, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita, terutama kalian semua para penuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu-ilmu agama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, lan tidak akan sekali-kali, tidak akan pernah seperti itu. Tanala, engkau akan mendapatkan al-ilma, ilmu. Jadi sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara inilah yang pada malam hari ini akan Abi sampaikan, sehingga bisa kita jadikan pegangan. Supaya apa? Supaya nanti ketika menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu. Apa itu yang 6? Saumbika tafsili habibayanin, kata Imam Syafi'i, saya akan memberikan kepada kalian 6 perkara tersebut dengan jelas perinciannya. Apa itu? Zakaun. Yang pertama adalah zakat. Zakat artinya cerdas, artinya pandai. Kepandaian atau kecerdasan merupakan satu hal yang pokok di dalam menuntut ilmu. Namun ini bukanlah satu hal yang harus. Kenapa? Karena kita tidak semuanya memiliki akal yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran itu tidak sama. Ada yang cerdas sekali belajar, nangkep langsung bisa masuk ke dalam otaknya dan bisa bertahan lama di otaknya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah berkali-kali dia berusaha membaca, memahami, menghafal, tapi tidak juga masuk ke dalam otaknya. Jadi yang paling pokok adalah kalau kita dikasihkan akal pikiran oleh Allah, maka kita harus asah itu. Dengan semakin lama diasah, walaupun awalnya mungkin kita ini adalah bukan orang yang cerdas menurut ukuran IQ, tapi dengan seringnya kita asah otak kita itu, insya Allah satu saat otak kita akan semakin tajam dan akan menjadi orang yang cerdas. Jadi di sini harus sering-sering mengasah. Ingat, pisau saja yang tumpul kalau diasah terus lama-lama bisa tajam. Dan demikian pula pisau yang tajam, kalau misalnya tidak pernah diasah dengan cara berpikir, dengan cara berpikir dan lain sebagainya, bisa saja pisau itu akan menjadi tumpul. Makanya kecerdasan walaupun itu adalah hal yang pokok, tapi bisa kita peroleh dengan cara-cara belajar, dan belajar. Artinya harus terus kita asah kemampuan kita itu. Ini yang pertama, zakaun. Kemudian yang kedua adalah hirsun.
Apa itu hirsun? Hirsun artinya adalah tamak, ambisi, ya. Jadi kita ketika menuntut ilmu itu harus memiliki ketamakan, harus memiliki ambisi bahwasannya kita itu harus bisa, harus mampu, harus menguasai gitu. Jadi harus ada di situ kemauan kuat dalam diri kita untuk memperoleh ilmu yang sedang kita pelajari. Jangan malas, ya, atau jangan sering-sering berputus asa. Kalau misalnya baru diajarin susah dikit lalu kita nyerah, ya tidak akan bisa. Itu kita kurang, hirsun kita, ambisi kita untuk mencapai ilmu itu kurang, ya. Ingat, seorang pelaut tidak akan pernah lahir dari ombak yang tenang. Seorang pelaut yang hebat itu justru terbentuk dengan adanya ombak yang kuat, sehingga dia bisa menguasai kemudi, bisa menguasai kapal, dan bisa mengatur jalannya kapal. Itulah seorang pelaut. Kehidupan kita juga seperti itu, ya. Belajar pun seperti itu. Pasti ada hal-hal yang sulit, pasti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pahami, harus kita hantam, ya. Ombak tadi harus kita hantam. Ambisi di sini adalah keinginan kuat kita untuk bisa menguasai itu. Kalau perlu bukan satu cabang ilmu, kalau perlu semua cabang ilmu, ya. Kalau perlu semua. Kita hirsun, kita ambisi, kita harus punya ketamakan supaya bisa mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang memang kita tuju, yang kita cita-citakan. Maka itu harus ada hirsun, ambisi kita. Ya, harus ada ketamakan kita. Kemudian selanjutnya adalah wajtihadun, ya. Wajtihadun artinya ya sungguh-sungguh, usaha yang kuat, usaha yang senggenep. Kalau bahasa orang Betawi itu senggenep banget buat memperoleh ilmu. Bagaimana caranya? Ya belajar, belajar, dan belajar, ya. Ketika ilmu itu harus dihafal, ya hafalkan. Ketika itu ilmu itu harus dipahami, ya dipikirkan, ya pikirkan, pahami. Ketika kalian tidak paham, ya tanyakan. Ketika kalian sulit menghafal, ulang lagi, ulang lagi. Jangan lupa, ini ikhtiar kita. Jangan baru sekali, 2 kali, 3 kali menghafal, lalu tidak bisa, udah kita tinggalin, nggak mau lagi menghafal. Itu kurang ijtihad namanya. Ingat, ijtihad. Di dalam mahfuzat yang lain pernah dikatakan, ijhad wala taksal wala taku ghafilan, ya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan pernah malas. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Bersungguh-sungguh, jangan malas dan jangan sampai kalian lengah, jangan sampai kalian lalai. Fanadabatul uqba liman yatakasal. Karena kalau kalian malas, kalau kalian lalai, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, maka nanti timbulnya di akhir adalah penyesalan bagi orang-orang yang bersifat malas. Ingat itu, ya. Karena seorang alim, orang yang berilmu itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi harus lahir dari belajar, ya. Falaisal mar'u yuladu aliman walaysa ilmin kaman huwa jahil. Seseorang itu tidak lahir dalam keadaan alim, jadi harus kita bersungguh-sungguh untuk bisa memperoleh ilmu dan menjadi seorang yang alim. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama adalah zakaun, kemudian hirsun, kemudian ijtihadun. Ada 3. Di dalam di dalam mahfuzat yang lain, Abi juga pernah mendengar bahwa di situ bukan ijtihadun tapi istibarun atau sabar, ya. Kesabaran juga kita butuhkan di dalam menuntut ilmu, ya. Yang tadi hampir sama seperti sungguh-sungguh. Ketika kita menemui kesulitan, maka hendaknya kita ulang lagi, ya. Kalau misalnya kita sudah berusaha memahami tidak paham juga, tanya, ya. Tanya kepada orang yang paham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kalian tidak paham juga. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan, ya. Di sini banyak teman-teman kalian, guru-guru kalian, bahkan orang tua kalian, kakak kalian, itu bisa jadi media kalian untuk bertanya, ya. Ini yang ketiga, yaitu ijtihadun. Yang keempat, dirhamun, ya. Ketika Abi belajar dulu dirhamun, tapi Abi juga pernah dengar bulghatun. Ya, bulghah artinya modal, dirham artinya uang. Jadi ketika kita menuntut ilmu, itu harus ada modal, harus ada uang. Dalam artian bukan berarti kita harus kaya untuk bisa menuntut ilmu. Tidak harus seperti itu. Walaupun kadang-kadang memang dibutuhkan, karena sekolah-sekolah negeri sekarang semua sudah bagus. Madrasah aliyah negeri juga sudah bagus. Swasta juga bagus-bagus, ya. Artinya sekolah dimanapun, ya, itu baik selama kalian memang bersungguh-sungguh. Nah, di sini harus ada bulghah, harus ada modal, harus ada dirham, harus ada uang. Artinya apa? Ketika menuntut ilmu, kita nggak boleh sayang, ya, nggak boleh sayang dalam mengeluarkan biaya.
memang itu sesuatu yang harus kita keluarkan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Misalnya seperti ini, untuk mendapatkan ilmu kita harus mengeluarkan kuota untuk menonton YouTube misalnya, atau mungkin untuk mendengarkan materi yang disampaikan melalui YouTube atau melalui Google Meet atau melalui Zoom. Semuanya itu membutuhkan biaya. Kalau kalian tidak mau mengeluarkan biaya, akhirnya apa? Kalian tidak ikuti. Ya resikonya kalian sendiri yang tanggung. Kalian tidak akan mau, kalian tidak akan dapat ilmu yang disampaikan itu. Ya makanya jangan khawatir. Ini adalah urusan orang tua. Kalian hanya doakan dan doakan orang tua biar orang tua kalian mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal untuk belajar kalian. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Dengan modal kalian berdoa, kalian menjadi anak yang takwa, yang soleh, ya, orang tua kalian juga menjadi orang tua yang soleh, ya insya Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kita sudah bertakwa pada Allah, yakin bahwa suatu saat Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga kepada kita. Jadi ingat sekali lagi, harus ada dirham, ada uang atau bulghah, ada modal, ya. Ini harus kita siapkan. Artinya apa? Jangan pelit. Kita satu saat butuh buku, beli buku. Ya, ketika disuruh beli alat tulis, beli alat tulis. Jangan sayang. Kalau kalian sayang buku, sudah 3 tahun buku tipis, setipis ini udah ditumpuk-tumpuk tulisan kecil-kecil sengaja biar irit. Boleh irit, tapi jangan pelit. Ya, beda orang hemat dengan orang pelit, itu beda. Ya, jadi kalian harus memiliki modal. Nah, itu diantaranya 4. Kemudian yang kelima adalah sohbatu ustadzin. Sohbatu ustadzin artinya adalah bersahabat dengan guru, dekat dengan guru. Kedekatan seorang murid dengan guru itu akan menimbulkan keterikatan batin. Ketika gurunya sakit, dia mendoakan gurunya supaya sembuh, ya. Ketika bertatap muka, dia tatap wajah gurunya. Nazrul alim tanzilur rahmah. Ketika kita melihat wajah seorang alim, niscaya akan turun rahmat kepada kita. Kenapa? Karena dengan melihat orang yang alim, ya, itu kita akan termotivasi untuk bisa menjadi seperti orang alim tersebut. Nah, ini diantaranya adalah sohbatu ustadzin, ya. Sohbatu ustadzin artinya dekat dengan guru, ambil keberkahan, ya, ambil keberkahan, ya. Abi pernah mendengar Kiai Abi di Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengatakan bahwasanya materi itu penting, ya. Tapi ada yang lebih penting dari materi, yaitu thariqah, ya, cara-cara. Kemudian cara-cara itu penting, tapi ada yang lebih penting dari cara. Siapa itu? Gurunya, ya. Kalau ada materi, caranya siap, tapi gurunya kagak ada, gurunya kagak mau masuk, ya, maka itu percuma saja semuanya. Ya, jadi ada materi ini penting, kemudian cara menyampaikan materi ini juga penting, dan ada lagi yang lebih penting, yaitu adanya guru. Kalau tidak ada guru buat apa? Nah, ada lagi ternyata yang lebih penting dari adanya seorang guru. Adanya guru saja memang penting, tapi akan lebih bagus lagi, yang lebih penting lagi dari seorang guru adalah keikhlasan dia ketika mengajar. Jadi guru kalau ikhlas dalam mengajar, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini akan cepat dapat direspon oleh siswanya, akan cepat ditangkap oleh siswanya. Ya, dengan syarat tadi, siswanya memiliki kesungguhan, memiliki keikhlasan juga, memiliki kesabaran, mau mengeluarkan modal dan lain sebagainya. Sohbatu ustadzin, jadi kedekatan dengan guru, ya. Nah, inilah sohbatu ustadzin yang kelima, ya. Sekarang yang keenam, yang terakhir, tuluz zamanin, kata Imam Syafi'i, ya. Beliau bilang tuluz zamanin, waktu yang lama. Artinya ketika kita mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak cukup hanya dengan 1 jam 2 jam lalu kita menjadi seorang yang alim, ya. Tidak cukup hanya dalam waktu yang kursus sehari menjadi kiai, ya. Tidak ada itu, ya. Tidak ada menjadi kiai, tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 hari 2 hari. Itu perlu puluhan tahun. Nyantri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum cukup untuk bisa menguasai seluruh cabang ilmu agama. Bahkan seumur hidup pun kita menyantri, niscaya tidak akan cukup untuk bisa menguasai seluruh cabang ilmu agama. Artinya apa? Ketika kita mau mencari ilmu, mau menuntut ilmu, maka diperlukan waktu yang lama untuk menguasai satu cabang ilmu atau satu bidang ilmu. Tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, ya. Jadi kita harus bersabar untuk menempuh jenjang waktu yang cukup lama. Ya, bukan berarti tidak harus saya lama belajar di MAN 1 aja saya 6 tahun. Kenapa? Kamu sungguh-sungguh sekali, hebat sekali, waktunya begitu lama kamu belajar di MAN 1. Iya, setiap tahun saya nggak naik. Bukan nggak naik kelas, ya. Bukan karena nggak naik kelas, tapi memang dibutuhkan waktu yang lama ketika kita mau memahami satu pelajaran atau mau menguasai satu cabang ilmu. Nah, inilah
para pemirsa sekalian, terutama siswa-siswi Abi, ya, 6 hal yang hendaknya kita jadikan pegangan kalau kita mau mendapatkan ilmu. Abi ulangi sekali lagi, ya. Apa kata-kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Saumbika an tafsiliha bibayanin. Yang pertama zakaun, yang kedua hirsun, yang ketiga adalah dirhamun. Dalam makalah yang lain dikatakan bulghatun. Kemudian yang keempat istibarun, dalam makalah yang lain adalah ijtihadun, ya. Kemudian yang kelima adalah suhbatu ustadin, dekat dengan guru, ya. Kedekatan kita dengan guru, menyahabati guru. Kemudian yang keenam adalah tulu zamanin. 6 inilah yang hendaknya kita jadikan pegangan di antaranya kalau kita mau menjadi seorang yang bisa memperoleh ilmu. Nah, inilah chat singkat Abi yang kedua untuk kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ada 6 syarat paling tidak yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk kita supaya kita bisa memperoleh ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah. Kemudian bukan cuma mendapatkan ilmu, tapi yang paling pokok daripada ilmu adalah kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian di dalam makalah yang lain dikatakan bahwasanya kamu adalah objek daripada ilmu, bukannya ilmu yang menjadi objek pencarian kamu, ya. Oke, itu saja yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam chat singkat ini. Abi katakan sekali lagi bahwa di dalam playlist chat ini Abi hanya menyampaikan makalah-makalah atau ungkapan-ungkapan atau pembahasan-pembahasan singkat. Namun walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.